Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Sang Buddha bersabda, tertara dalam kitab suci Dhammapada, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekiran dengan kedermawanan, dan kalahkan kebodohan dengan kebijaksanaan. Demikian sabda Sang Buddha. Saudara sekalian, hendaknya dalam sikap anjali secara bersama-sama menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan kebajikan kita, kekuatan sadar kita kepada Sang Tiratana, semoga kita semua selalu terbebaskan dari malapetaka, terbebaskan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat batinnya, sehingga melahirkan fisik badan yang sehat, sehingga memudahkan kita mencari nafkah, memudahkan kita mencari ilmu pengetahuan, dan selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha selalu melimpahkan kebajikan dan berkahnya kepada kita sekalian. Sadu. Yang keras sadunya. Bilang sadu aja pelit. Saudara sekalian, sungguh bahagia Bante bisa hadir di sini karena cukup lama tidak hadir di sini karena banyak tugas, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa. Saudara sekalian, besok adalah hari terakhir para biku menjalankan wasa. Hari Selasa kita siap pada Purnama Sidi, kita siap untuk juga melepaskan masa wasanya sehingga diizinkan bebas berkelana untuk menjalankan pembabaran Dharma dimanapun kita berada. Sehingga para biku, itu ulang tahunnya biku itu, karena nambah masa wasanya. Dan pada hari Minggu tanggal 12 ya Bu, itu adalah hari Katinanya, itu mulai hari Rabu sudah boleh merayakan Katina. Tetapi karena di Dhammadipāramā hanya ada 2 biku, maka upacara Katina tidak dapat dilangsungkan. Karena cuma 2. Jadi harusnya adalah 5 biku baru ada upacara Katina. Sehingga nanti hari Minggu jam 1 siang kita menyelenggarakan Sanggadana di masa Katina. Masa Katina itu 1 bulan di Indonesia. Kalau negara lain ya 1 hari. Di sini karena bikunya cuma beberapa orang, wiharanya begitu banyak, maka mesti harus gantian. Karena itu Bante juga selaku Padesanayaka atau Gubernur Sangga Jawa Timur ini menata kapan Sanggadana Katina dapat disediakan di wihara-wihara di Jawa Timur. Jadi terutama hari Sabtu Minggu, wah itu sudah pol itu. Karena Sabtu Minggu berarti masih hanya 8 kali kan. Sehingga harus berkelana di banyak tempat. Nah Sabtu ini Sanggadana pertama Jawa Timur dimulai dengan di Dhamma Jaya.
Surabaya hari Sabtu sore, hari Minggu jatahnya di Kota Batu atau wilayah Malang. Itu adalah sanggadana pada masa Katina selama 1 bulan. Berakhirnya adalah wasa itu. Saudara sekalian, bahwa upacara Katina dapat dilangsungkan tadi bila mana 5 biku. Jadi upacara Katina itu khusus hari persembahan kepada sangga. Nilainya itu sangat tinggi dibandingkan sanggadana atau dana biasa pada hari-hari biasa. Karena apa? Bikunya itu adalah fresh from the oven. Baru lepas dari pencucian selama 1 bulan. Karena itulah maka diharapkan Anda sekalian apabila memiliki waktu untuk hadir di Taman Diparama, karena di sini tidak diselenggarakan sanggadana, bergabung dengan di PDA di Batu. Di sini hanya berdana pengobatan, ya, bakti sosial pengobatan di sana. Saudara sekalian, bahwa Katina adalah salah satu hari yang penting di dalam agama Buddha. Karena pada waktu itulah maka para banti menyelenggarakan hari penutupannya itu dengan pawarana, yaitu mengundang para biku lain yang sedang berwasa di tempat itu untuk bersama-sama melakukan evaluasi. Yaitu apa? Yang pertama, memohon maaf kepada Tiratana dulu. Mungkin ada kesalahan, ucapan, pikiran, perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja dilakukan. Maka kita meminta, istilahnya itu pertobatan. Tobat itu bukan tobat tomat ya. Kalau tomat, hari ini tobat, besok kumat. Diulangi lagi. Ya, tobat itu adalah apa? Mengakui kesalahan dan kita berjanji untuk mengadakan pemulihan, perubahan dari perilaku kita, pikir, ucapan, baru ada nilainya. Kalau tobat, ya sekedar ini tobat, habis itu besok kan sudah bersih seperti Anda kan. Kalau sudah bersih, pergi kemana-mana kotor, cuci lagi, mandi lagi. Jadi harus ada pertobatan di dalam pengertian perbaikan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka para biku junior meminta maaf kepada para biku senior, meminta maaf kepada biku junior. Sama enggak dengan kehidupan sehari-hari? Yang mana mesti minta maaf dulu? Yang tua meminta maaf kepada yang muda atau yang muda minta maaf kepada yang tua? Biasanya yang muda minta maaf kepada yang tua. Tetapi di dalam aturan sangga tidak begitu. Yang tua minta dulu. Supaya apa? Memberi contoh. Jangan karena yang paling tua, ya, paling tinggi pangkatnya, wah itu arogan. Kan saya lebih tua, kamu kan lebih muda. Tapi ini memberi contoh kerendahan hati dari yang tua, dari yang berkuasa, yang paling tua, untuk minta maaf dulu. Karena sebagai manusia biasa, dipastikan ada kesalahan-kesalahan, sengaja tidak sengaja dengan ucapan, pikiran, maupun dengan perbuatan. Dengan merendahkan dirinya, jadi tidak angkuh, tidak sombong. Dan setelah itu baru yang muda minta maaf kepada yang sepuh. Itulah makna daripada penutupan masa-masa. Kemudian setelah itu baru para umat meminta maaf kepada bantenya selama di sini mungkin pelayanannya kurang baik,
mungkin pelayanannya yang kurang bisa diterima oleh bantenya. Itu juga demikian juga para umat minta maaf pada bantenya mengatakan minta maaf juga apabila selama kehadiran beliau di tempat itu ya, tidak menyenangkan, menyakiti ucapannya, perbuatannya, juga meminta maaf. Nah, ini adalah memang adat istiadat sangga yang sama diikuti oleh bangsa Indonesia. Kalau mau lebaran, sebelum puasa minta maaf lebih dulu. Kemudian kedua kalau sudah lebaran, minal aidin wal faizin. Sebenarnya minal aidin wal faizin artinya bukan maaf lahir batin. Biasanya karena tulisannya dua dianggapnya iya. Minal aidin wal faizin artinya saya akan kembali kepada fitrah yang asli. Saya harus kembali kepada yang asli. Kemarin itu yang kotor-kotor sudah dibersihkan selama 1 bulan. Nah itulah saudara sekalian, menjadi adat istiadat bangsa kita yang berasal dari agama Buddha yang meresap dalam hati sanubari bangsa kita. Nah, tentu di dalam kehidupan ini kita mengharapkan ada kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin bahagia? Tidak ada. Tetapi gradasi dari bahagia itu ada bermacam-macam. Yang paling rendah nilainya itu adalah rasa senang, rasa gembira, rasa puas. Itu adalah kebahagiaan dalam tahap dasariah. Kita inginkan apapun juga, tetapi di rasa senang, gembira, puas selalu ada diikuti dengan rasa ketidakpuasan. Kepengennya, aduh itu di warung itu ada orang jualan ini. Kemudian apa? Waduh saya ingin, karena tadi sudah haus. Begitu diminum rasanya enggak pas seperti keinginan kita. Bahwa harapan-harapan kita itu sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Anda yang muda-muda, wah minggu pagi setelah kebaktian saya mau ke rumah pacar, harapannya tinggi. Sampai di sana pacarnya enggak ada. Pergi tapi enggak bilang-bilang. Dampaknya apa Anda? Marah, kesal, tidak senang. Kok enggak bilang-bilang? Kok enggak kirim WA? Nanti ketemu pacarnya langsung merengut. Bukannya diberi kasih sayang tapi diberi merengut. Setelah merengut barulah marahnya keluar. Ketidaksenangannya keluar. Makanya Sang Buddha bersabda, kalahkan amarah itu dengan kasih sayang. Nomor 1 kalimat pertama itu dari beliau itu adalah kalahkan amarah. Karena sering kali amarah itu muncul karena apa? Keinginan kita tidak tercapai, harapan-harapan kita enggak tercapai. Tidak sesuai. Nah di dalam amarah itu maka kita harus menyadari, ini amarah yang muncul dalam diri kita. Makanya perlu adanya sati, adanya pengendalian diri, kesadaran, mindfulness, ini marah. Nah kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka akan muncul dampak kepada ucapan dan perbuatan. Tetapi kalau kita menyadari, bisa mengendalikan, maka kita lihat, kita tutup mata sebentar, tidak bereaksi, rasakan muka kita akan menjadi merah, panas. Hati kita di sini juga panas. Detak jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat.
bibirnya mulai bergetar, tangannya mulai berkeringat dan bergetar. Tergantung tingkat panasnya ya. Kalau panasnya meningkat ya itu. Kemudian apa? Badannya tidak tenang, mulai gelisah. Ya, sudah tidak bisa konsentrasi karena kita menjadi terbakar. Anda bisa di dalam Atanatya Sutta bahwa kita itu sering terbakar. Nah, kalau itu dilakukan, tidak dikontrol, pada waktu itu pun Anda merasakan ini adalah duka. Dan api ini akan membakar saya dan membakar sekitar saya. Dan dampaknya Anda bisa lihat di televisi setiap hari. Ada yang membakar rumah orang tuanya, saking marahnya, keinginan tidak tercapai. Ada suami membakar istrinya, hidup-hidup, 80% badannya terbakar. Ada lagi yang langsung membunuh dan memutilasi pacarnya. Jadi waktu pacaran, jadi cinta itu pun hati-hati. Cinta itu bisa membakar dan bisa merubah menjadi kebencian. Seketika antara cinta dan benci itu tipis perbedaannya. Cuman kalau cinta itu berkorbannya menyenangkan. Tetapi kalau dia berubah menjadi marah dan benci. Sehingga terjadi apa? Malapetaka. Itulah maka Sang Buddha mengajarkan marah itu haruslah dipahami, dikenali setiap hari. Karena apa? Kita itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain seperti keinginan saya. Yang kita bisa rubah dan kita bisa kendalikan adalah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Kata Gus Dur, rubahlah amarah itu dengan ramah. Marah dirubah menjadi ramah. Rahmah itu juga menjadi rahmat. Tuhan itu memberikan rahmatnya, memberikan cinta kasih. Ini Sang Buddha mengajarkan, rubahlah, kalahkan amarah itu dengan cinta kasih. Amarah itu adalah api dan cinta kasih itu adalah air parita, air suci yang bisa membunuh api besarnya seperti apapun juga. Nah, inilah gunanya kita itu diajarkan meditasi. Dengan sembahyang tidak bisa Anda mematikan amarah itu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Enggak bisa. Tetapi dengan diam sejenak, mengasingkan diri, tidak dekat dengan api-api itu, orang-orang yang menghadapi itu. Kemudian kita melihat batin diri sendiri dan mulai merasakan tidak nyamannya rasa marah itu. Dan segala letupan-letupan yang ingin membalas marah dengan marah lagi, membalas kemarahan yang berasal dari apa yang kita lihat yang tidak menyenangkan dari orang lain, yang kita mendengarkan kata-kata yang tidak nyaman, maka itu harus kita kendalikan dengan cara sabar, sabar, sabar. Sekedar kita mendengarkan seperti hari ini suara motor itu, biarin aja. Tidak usah kita marah. Wih, ini kan lagi kebaktian. Ada orang lewat, kalau perlu tutup itu jalan dengan tulisan ada peribadatan. Ya, di luar kan kadang-kadang begitu. Kita biarkan aja, kita nikmati aja. Oh, hal demikian. Kalau perlu orang yang marah-marah itu kita pandang betul, kita berikan air dharma. Ya, kita adakan semoga dia bahagia, semoga dia bahagia, semoga dia bebas dari karma buruknya.
Kita akan dingin dan di sana pun akan. Dan untuk melenyapkan, mengalahkan amarah itu antara lain adalah dengan minta maaf. Tidak mudah, tapi itu adalah obat. Kok enak berarti saya minta maaf, dia yang salah, dia yang mulai kok saya diminta maaf. Seringkali kan begitu ya. Ya saya juga begitu. Dia yang salah kok. Selalu yang salah itu selalu dia. Sangat jarang kita mengatakan saya yang salah. Sehingga orang bilang aku enggak salah dibilangin salah gitu. Enggak mau terima. Nah, kalau kita tidak salah setelah melakukan evaluasi aku enggak salah, meminta maaf pun itu adalah bagian dari dana dharma. Karena paling tidak orang itu merasa senang kita ngalah. Agar apa? Dana dharma itu agar dia dengan tenang, tidak marah lagi, dia menjadi lebih sabar, lebih tenang. Itu sudah pemberian. Tapi dibutuhkan apa? Sada dan ganti, kesabaran. Dan niat untuk apa? Saya tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Saya tidak mau terseret marahnya dia. Keburukan-keburukan dia menjadi saya juga buruk ataupun lebih buruk lagi. Nah ini ajaran Buddha yang paling penting yang diterapkan dalam hari-hari. Karena itu di sini ada praktek belajar meditasi. Belajar meditasi itu tidak tergantung agamanya apa, sukunya apa, kekayaannya apa. Akunya lah yang diturunkan. Dari keakuan yang tinggi diturunkan ke menengah dan menjadi nol. Kalau bahasa Inggrisnya adalah less ego, more happiness. Egonya diperkecil, bahagianya menjadi lebih besar. Tapi kok high ego, more suffering. Bertambah besar egonya, maka bertambah besar deritanya, ketidakpuasannya. Itu kunci dasar dalam hidup hari-hari. Kalau Anda bisa lakukan itu, maka Anda bisa menumbuhkan dan membesarkan kebahagiaan. Karena yang Anda bisa bagikan kepada orang lain itu adalah kebahagiaan. Bukan keburukan. Oleh karena keburukan sudah terlalu banyak kita lakukan dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang masa lampau. Dan ini harus kita netralisir dengan kebaikan dan kebajikan. Baik dan bajik. Nah, karena itulah maka kalahkan amarah itu dengan cinta kasih dan pemaafan. Dan kita harus menyadari hal ini sebagai kunci utama dalam hidup sehari-hari. Kalau di kantor, di tempat kerja, di jalan ya ada orang nyalip kita atau parkir seenaknya, langsung kita itu bereaksi biasanya. Sebagai manusia yang normal. Bukan orang normal berubah menjadi abnormal. Kalau abnormal dalam kasus ini adalah menjadi orang yang lebih sabar. Ya kita doakan, memang tidak senang ada orang yang seenaknya di jalan. Ya kalau kita sabar Bante kapan nyampainya, mereka lebih dulu nyampe. Ya sudahlah, apa sih kalau kita punya istri hamil tua ya boleh itu kenceng-kenceng. Tapi kalau enggak ya masih sabar sedikit, ngalah sedikit. Orang Jawa mengatakan orang yang sabar besar rezekinya. Orang yang sabar. Karena kita itu apa? Dengan kita lebih sabar, kita disukai oleh banyak orang.
Karena kalau Anda marah, orang lain itu lihat bagaimana marah kita. Dan orang akan memberikan justifikasi. Pantas gak saya marah itu? Baik dah. Karena marah itu tidak hanya saya yang menderita. Orang yang saya marahi pun menderita. Pendengaran orang lain pun melihat apa itu. Marah-marah itu. Ada apa itu? Maka itu marah itu pun bisa merembet kepada orang lain. Jadi keburukan itu bisa merembet kepada orang lain. Dan itu adalah karma buruk yang akan kita petik nantinya. Kemudian nasihat Sang Buddha yang kedua di samping marah itu. Yang kedua adalah kalahkan kejahatan ataupun keburukan dengan kebaikan dan kebajikan. Ya, kenapa ini penting? Oleh karena kita mempercayai, memahami, mengetahui dan percaya terhadap kamapala, hukum karma dan akibatnya. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, kita harus menyadari itu buruk dan kita meyakini dampaknya pun saya akan terima. Karena itulah satu-satunya agama di mana kalau kebaktian, puja bakti selalu dimulai dengan memohon sila. Agama lain enggak ada. Karena ini apa? Ini kunci. Memohon sila. Seringkali memang ini masih menjadi ritual. Ya pokoknya mohon sudah itu ya dilanggar. Nah, kalahkan keburukan maupun kejahatan itu dengan kebaikan. Oleh karena apa? Dengan melanjutkan kejahatan kita merugikan orang lain. Tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Dan merugikan apa? Masyarakat. Dan itu sering kali terjadi. Di kantor, dimanapun. Makanya Indonesia ini negara yang religius, dikatakan tempat ibadahnya penuh, 100% masyarakatnya beragama, tetapi korupsinya tertinggi di dunia. Apa yang tidak dikorupsi? Uang tempat ibadah juga dikorupsi. Sampai menteri agamanya pun masuk penjara. Kan ironis kan? Menteri agama masuk penjara. Dan sekarang KPK juga sedang mengorek-ngorek korupsi di perjalanan haji. Di banyak tempat korupsi itu terjadi. Karena memang sejak muda kita itu tidak merasa bersalah kalau kita melakukan pencurian kecil-kecilan. Saya juga gitu waktu muda, waktu sekolah. Ngutil, tahu ngutil? Ngambil itu loh. Yang punyanya orang lain yang warung yang di sekolah, kantin sekolah. Ya, kalau ngambil orang yang nggak tahu tuh senang kita makan itu. Jadi melanggar sila dan kita itu senang. Yang kedua anak sekolah, senengannya apa? Ngepek. Apa ngepek itu apa? Nyontek. Malah anak kecil itu, waktu saya belum jadi biku, Yang, ini hasilnya sekolah saya bagus. Wah pinter kamu. Enggak Yang, saya nyontek. Kadang nyontek itu pun bangga. Bangga kalau nyontek. Itu memang budaya masyarakat yang tidak tepat. Senang melakukan pencurian. Banti sendiri waktu masih muda ya, waktu masih tinggal di Malang. Tetangga saya itu punya mangga bagus-bagus di atas. Dan saya tahu pemiliknya itu kalau suaminya pergi kantor, anaknya sekolah.
Kemudian ibu itu, kebetulan Tionghoa dia, namanya Teng Kun Sing, di jalan di Kota Malang ini. Biasanya dia pergi. Kalau sudah pergi, nah rumahnya kosong. Ini cerita buruk yang harus saya terima ini. Ya maka apa? Kita naik pohon, ambil mangganya. Ayo, Anda senang enggak? Senang beli apa senang nyolong coba? Mangga tetangga itu. Hah? Enggak merasa bersalah. Mencuri tidak merasa bersalah. Tapi hukum karma tetap berjalan. Enggak bisa dihilangkan. Sudah, orangnya begitu datanglah kembali lagi, kita masih di atas. Wah, dedep itu, diam begini. Enggak bergerak supaya jangan ketahuan gitu. Ya, supaya jangan ketahuan. Apa yang terjadi? Sekian puluh tahun kemudian Bante ke negeri Belanda. Keluarga Teng Kun Sin juga pindah ke negeri Belanda. Dan kita masih berhubungan. Dan saya nginep di rumahnya dia. Apa? Tante mengatakan, kamu dulu waktu muda nakal loh ya. Ah, nakal apa tante? Suka ngambil mangganya tante itu. Loh, tante kok tahu? Iya, saya tahu kamu di atas. Masih diingat coba di negeri Belanda kita ketemu di sana. Hukum karma berlaku. Cuman kapan munculnya kita nggak jelas. Nah budaya-budaya kecil semacam ini berdampak kalau sudah besar jadi koruptor. Kalau enggak ngambil tidak korupsi itu enggak enak. Jangan sampai di wihara ini terjadi korupsi uang wihara karena uang ini adalah milik sangga. Kalau agama lain mengatakan itu milik sang Buddha, ya. Milik sangga itu. Supaya ini tidak terjadi, jangan sampai. Kewajiban kita kalau ada di dalam wihara, bukannya kita korupsi, ngambil, tetapi lebih banyak kita harus memberi. Jadi kalau ada kesadaran dharma, dengan kita menjalankan sila kita hati-hati. Jadi, kejahatan itu walaupun itu kecil, itu akan tumbuh. Dan itu bisa tumbuh, berkembang, berbuah, dan buahnya yang pahit itu juga harus kita nikmati. Nah oleh karena itulah maka di dalam kehidupan kalau kita berbuat buruk, itu sama dengan kita menambah. Kalau ada kopi hitam sama susu. Susu kita anggap perbuatan bajik, perbuatan yang baik. Kalau kopinya tambah kental, penderitaannya, pahitnya juga tambah tinggi. Tapi kalau kopinya encer, kopinya itu pahitnya tidak seberapa. Nah kalau mau menurunkan kadar kopinya, maka susunya pun harus ditambahkan ke kopinya. Tapi untuk menghilangkan maka susu itu pun harus jauh lebih banyak. Jadi menghilangkan kejahatan, akibat dari kejahatan itu dengan perbuatan baik yang berlipat. Contoh gampang saja. Kalau berbuat yang tidak baik itu sama dengan Anda itu ambil kredit di bank. Bunganya berapa? Tinggi sekali kan? Ya sekarang itu bisa 7, ada 10% gitu. Tetapi kalau Anda menabung di bank, bunganya jauh lebih kecil. Sehingga kalau Anda berbuat buruk itu sama dengan ngambil kredit di bank, kemudian cara menetralisirnya dengan cicilan yang kecil-kecil, maka akan lebih lama dan lebih banyak. Oleh karena itulah Sang Buddha mengajarkan, yaitu hiri dan otapa yang akan bisa melindungi diri sendiri. Hiri itu adalah saya takut berbuat hal-hal yang
buruk. Kenapa? Saya tahu mengenai hukum karma dan dampaknya. Karma palanya. Kita tahu. Kalau dulu tadi waktu saya ngambil apa itu, enggak tahu. Karena apa? Kesenangan yang tidak benar. Nah, karma pala ini penting. Ini membuat apa? Hiri. Hiri ini bukan iri. Hiri itu adalah saya takut untuk berbuat buruk. Karena apa? Semua orang bisa saya tipu. Yang tidak bisa kita tipu cuma dua. Diri sendiri dan hukum karma. Atau agama lain mengatakan Tuhan. Tuhan boten sare. Tuhan itu tidak tidur, tahu apa yang kita lakukan. Hukum karma demikian. Tercatat dalam energi hukum karma itu. Tinggal sekarang seberapa jauh tumbuhnya, kemudian berbuahnya. Nah, otapa itu adalah karena saya tahu hukum karma, maka saya takut untuk melakukannya. Jadi takut akan dampak perbuatan buruknya itu. Ini akan melindungi kita. Sehingga apa? Ya kita tidak mau melakukan itu. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang menjalankan dharma dengan baik. Dengan apa? Dana, sila, bawana, dan panya. Nah yang ketiga adalah kalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Nah manusia itu memang mencari dengan susah payah. Kalau sudah didapat itu dicengkeram, kalau bisa tidak dilepas. Nah cengkeraman ini tambah hari tambah banyak. Karena manusia itu dikelilingi dengan loba, serakah. Kalau nikmat kepengen nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Tetapi kalau itu tidak enak, wah cepat dibuang. Dengan penuh kemarahan, kebencian, ketidaksenangan. Nah, ini kekikiran itu adalah tanda egonya itu tinggi. Bertambah Anda melekat, penderitaannya tambah besar. Karena itulah untuk meningkatkan tingkat batin kita, maka kita harus bisa melepaskan. Hidup bahagia adalah hidup yang tidak serakah, tapi hidup yang sederhana dan penuh dengan kepuasan. Yang penting adalah puas. Ibaratnya begini, kalau orang haus pasti senang dengan minum. Kalau minuman yang pertama itu menyegarkan, minum yang kedua kurang menyegarkan, ketiga moh, perutku sudah warak. Tetapi minum bisa berbahaya juga. Bukan minum minuman keras ya. Tapi orang yang sakit habis operasi, kalau dikasih minum dampaknya apa? Mati. Tetapi kalau bibirnya itu dibasahi saja sedikit, aduh nikmatnya bukan main. Tanya mereka yang pernah operasi, ya, yang tidak boleh dioperasi, bibirnya dibasahi dulu, sudah segar. Itu sudah nikmatnya bukan main. Jadi kenikmatan bukan karena jumlahnya yang besar, tetapi adalah kepuasan di dalam menikmati itu. Jadi mencari kekayaan itu adalah baik-baik saja, halal saja. Tetapi yang penting adalah bagaimana mempergunakan kekayaan yang kita dapat itu untuk kesejahteraan orang banyak. Ini akan membuahkan apa? Kita itu adalah orang yang dermawan, suka berderma, suka membantu orang lain yang menderita.
Nah seringkali kita berdana itu bukan untuk orang yang menderita, orang yang sudah kaya. Kalau Anda ulang tahun, yang Anda undang untuk memberi makan, orang yang lapar atau orang yang kenyang? Yang sudah kenyang, teman-temannya sendiri. Waduh, ulang tahun makannya enak di hotel ini, orang kaya semua. Itu karma palanya cuma kecil. Tapi kalau Anda memberi makan orang-orang yang lapar, yang sangat membutuhkan, ini akan bernilai yang tinggi. Karena itulah maka kedermawanan ini menentukan harkat dan derajat diri kita. Kita hidup secukupnya, tetapi kita memperhatikan penderitaan orang lain dan saya siap membantu. Itu yang bagian yang kedua tadi, mengalahkan kejahatan dengan baik budi. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, itu adalah sabda Sang Buddha, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Nah kalau Anda lihat sekarang itu, elit-elit pemerintah, elit-elit partai, bohongnya banyak sekali. Dan seringkali mereka itu adalah mengelak dari kenyataan. Nah oleh karena itulah maka kebohongan ini tidak hanya membohongi, tetapi juga memfitnah orang yang tidak salah, dan kita salahkan, menciptakan keburukan pada orang lain yang tidak sebenarnya. Yang kedua, jadi bohong, fitnah. Yang ketiga adalah menipu. Itu kena hukum pidana juga. Bohong, fitnah, menipu, itu kena juga dampaknya hukum pidana. Dan itu memang perlu kejujuran. Nah seringkali di dalam masyarakat yang kotor semacam ini, orang jujur malah kujur. Kujur itu apa itu? Menderita. Disingkirkan. Ini bukan kelompok saya. Coba lihat korupsi triliunan, miliaran itu. Gak ada yang malu, malah senang pakai tas yang Hermes dan sebagainya. Dampaknya apa? Masyarakat yang lihat itu menjadi berontak. Terjadilah demo besar pada bulan lalu, Agustus itu. Melihat ketimpangan apa yang dilakukan oleh elit-elit pemerintah yang melanggar sila, melanggar keserakahan dan kebohongan-kebohongan itu. Nah ini berdampak menjadi masyarakat menjadi rusak. Nah oleh karena itulah maka kita tuh diajarkan untuk hidup lurus, kejujuran. Pada waktu saya masih aktif di dunia bisnis, ada umat yang cerita, Bante kalau bisnis itu nggak bisa jujur. Sesungguhnya bisnis pun harus jujur. Kalau tidak terkena malapetaka. Lihat hari ini makan bergizi gratis. Kan baik kan? Tapi memasaknya tidak jujur. Dampaknya keracunan di mana-mana. Karena apa? Korupsi harga barang. Sehingga apa? Processingnya nggak bagus. Karena Bante sendiri pernah kerja di perusahaan memberi makan 3.000 karyawan. 3 kali sehari. Hanya 1 kali terjadi keracunan. Oleh karena apa? Kontrolnya tidak ketat. Tetapi Bante kalau dikasih angpo, ya enggak mau. Karena angpo itu akan mengurangi nilai barang itu. Dan kalau nilainya, saya bilang sama vendornya itu, saya jangan dikasih angpo.
lebih bagus angpaunya Anda pakai asal karyawan senang, puas, sehat, tidak kerasunan, cukup. Karena dengan Bante merasa damai, bisa tidur nyenyak, daripada malam-malam ditelepon, kering, apa, keracunan, waduh, balik lagi ke kantor, ke pabrik ya, melihat, ngangkut ini, aduh. Untungnya hanya 1 kali selama puluhan tahun saya kerja, ya, tidak terkena. Itu pun damai di hati, merasa enak, itu sudah angpau yang paling tinggi. Kalau duit itu enggak ada artinya, sebentar dipakai selesai. Tapi masalahnya akan besar. Karena itulah maka jangan melakukan kebohongan. Karena kebohongan akan membuat kita itu menderita. Dan yang terakhir yang disabdakan oleh Sang Buddha adalah hendaknya kita itu mengalahkan kebodohan dengan wijah, kepandaian. Janganlah bodoh dalam intelektual, jangan bodoh di dalam spiritual, jangan bodoh di dalam pergaulan sosial. 3 inilah yang merupakan kunci yang diajarkan Buddha, gampang-gampang saja. Tapi kuncinya adalah dalam meditasi. Mengontrol, mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi. Control in mind and control in heart. Karena ini itu dekat dengan di sini gitu loh. Mind and heart itu kalau sudah ininya korslet, wah di sini juga korslet gitu. Kalau ininya korslet ke perut, waduh melilit-lilit perutnya. Ya, itulah yang diajarkan Sang Buddha yang selalu kita ingat agar apa? Kita itu bahagia pada waktu sekarang dan juga bahagia nanti setelah kelahiran ini, setelah kematian istilahnya. Bahagia di dunia ini dan bahagia di alam lain. Dan juga bahagia kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita juga bisa tersenyum, bisa juga makan, bisa juga bahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain. Demikianlah pembabaran Dharma pada siang hari ini. Dan kita doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan selamat nomor 1 dulu. Jangan angpau dulu, jangan hoki dulu. Contohnya apa? Ini kemarin itu. Pondok pesantren di Sidoarjo, ambruk dan 100 orang keambrukan. Itu apa? Selamat yang enggak ada. Wong lagi sholat, doa kepada Tuhan, kok ambruk. Kalau orang lain berpikir, kok Tuhan enggak bantu ya? Selamat itu nomor 1 dulu. Barulah yang lain-lain. Demikianlah pembabaran. Berbahagia Anda di dalam kehidupan sekarang di dalam bimbingan Sang Tiratana. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semuanya berbahagia.